Kemandirian harus kita pupuk, harus kita bina, harus kita biasakan. Mulai dari kecil, mulai dari anak-anak PAUD, anak-anak usia cabai rawit, atau usia dasar, pra remaja. Harapannya sudah matang sehingga nanti untuk menuju ke pernikahan sudah benar-benar mandiri, tinggal untuk mengimplementasikan dari kemandirian beribadahnya dan sudah siap untuk berjuang memperjuangkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kemandirian di dalam Islam. Islam sangat mengajarkan dan menganjurkan untuk mandiri. Dalam hal ini kita mulai dari kemandirian sehari-hari. Kemandirian dalam beribadah, sehingga jika kita sudah mandiri di dalam beribadah, maka bisa fokus untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan terhadap ajaran agama Islam. Bagaimana bisa itu tercapai kalau untuk melaksanakan ibadah saja belum mandiri? Sholat masih harus dikejar-kejar. Ini waktunya sholat, tidak bisa mandiri, tidak bisa dengan upaya sendiri untuk melaksanakan sholat, tidak ada persiapan. Saat di perjalanan kita tidak bisa mengatur jadwal. Nah, itu berarti belum adanya kemandirian di dalam beribadah. Nah, maka di sini mandiri dalam beribadah yang mencakup semua aspek. Mulai dari kemandirian dimulai dari keilmuannya itu sendiri. Saya belum bisa sholat duha misalnya, ya maka secara mandiri kita mencari guru yang bisa mengajarkan kita untuk bisa sholat duha. Selanjutnya secara mandiri kita dirikan sholat duha. Demikian juga dengan ibadah yang lain, terutama sholat 5 waktu. Maka di sini kemandirian harus kita pupuk, harus kita bina, harus kita biasakan. Mulai dari kecil, mulai dari anak-anak PAUD, anak-anak usia cabai rawit, atau usia dasar, pra remaja. Harapannya sudah matang sehingga nanti untuk menuju ke pernikahan sudah benar-benar mandiri, tinggal untuk mengimplementasikan dari kemandirian beribadahnya dan sudah siap untuk berjuang memperjuangkan agama. Selanjutnya kemandirian, utamanya kemandirian ekonomi. Islam mengajarkan untuk kita supaya bisa mandiri. Kemandirian di dalam Islam itu akan cenderung membantu, bukan untuk dibantu. Cenderung untuk menolong, bukan untuk ditolong. Sebuah dalil mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka di sini apabila kita mandiri, maka akan bisa memberikan manfaat bagi kita maupun orang lain dan lingkungan sekitar kita. Utamanya mandiri ekonomi. Jika secara ekonomi kita mandiri, maka kendali ada di kita. Tidak ada yang bisa memaksa kita, sehingga kita benar-benar bisa memilih dan memilah mana yang halal, mana yang haram, dengan cara yang thayyib. Maka rezeki yang halal dan thayyiban akan mudah kita kendalikan caranya. Adapun rezeki
semuanya datang dari Allah dengan jalan yang thayyib, ya, insya Allah itu akan membawa keberkahan bagi diri kita secara pribadi maupun umat secara keseluruhan. Saudara seiman yang dimuliakan Allah, maka di sini kemandirian di dalam ekonomi harus kita perjuangkan bersama-sama, baik secara sendiri maupun secara kolektif, tidak hanya untuk memperkaya diri, tetapi untuk memperjuangkan agama. Karena agama di akhir zaman ini bisa didirikan dengan dinar dan dirham, memerlukan biaya, memerlukan perjuangan, memerlukan pembelaan. Dengan adanya kemandirian ini, kita bisa mewujudkan, memperjuangkan agama ini secara baik, melestarikan agama, sehingga bisa ke anak turun kita masih bisa menikmati apa yang sudah kita nikmati pada hari ini. Karena sesuai dengan dalilnya, tidak datang suatu tahun di mana tahun yang akan datang itu adalah lebih jelek dari tahun sebelumnya secara moral, secara akhlak. Maka di sini dengan bermodal kemandirian kita bisa membangun peradaban, kita bisa membiayai perjuangan agama ila qurbi yaumil qiyamah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mari bersama-sama kita bangun kemandirian. Kita mulai dari anak-anak kita yang ada di rumah, bisa mandiri beribadah, mandiri untuk dirinya sendiri, mengendalikan diri sendiri, bisa mandiri nanti di kehidupan saat berkeluarga. Kita semua bisa mandiri secara ekonomi, sehingga bisa sama-sama memperjuangkan agama Islam yang hak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.